Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai korelasi dan visualisasi data daun tanaman. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama di sini ada saya Muhammad Agung Isran Arwin, lalu ada rekan saya Denis Sapinanda, lalu ada rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Syafiq Syauki Ramadan. Pada laporan ini kami membagi ke 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, analisis, dan juga kesimpulan. Pertama kita masuk dulu ke bagian pendahuluan. Lanjut. Latar belakang adanya judul ini karena tanaman itu memiliki berbagai karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti iklim, kualitas tanah, dan curah cuaca. Salah satu bagian yang penting dari tanaman yang dapat mencerminkan kondisi lingkungan adalah daun. Data mengenai ukuran, bentuk, dan jumlah daun dapat memberikan informasi penting terkait kondisi tanaman. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel, menganalisis pola pertumbuhan daun, lalu memvisualisasikan data melalui grafik dan bagan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas. Metode penelitian, di sini kami mengambil 200 data sampel dari 9 jenis tanaman. Lalu lokasi pengambilannya ada di Dayakolot dan juga Depok. Lalu variabel utama yang diambil yaitu ada panjang daun, lebar daun, warna daun, dan juga kondisi daun dengan skala 1 sampai 5. Ruang lingkup dari penelitiannya atau observasi terbatas pada tumbuhan yang ada di sekitar pemukiman warga yang ada di Dayakolot dan Depok. Dan data yang dianalisis itu mencakup variabel-variabel yang terkait dengan daun. Selanjutnya analisis data yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Denis. Silakan Denis. Baik. Nah, untuk yang pertama di sini ada distribusi data dan scatter plot. Pada di situ terdapat pie chart, yang di mana menunjukkan distribusi jumlah tanaman berdasarkan jenis di suatu daerah. Nah, lalu, seperti yang dapat dilihat, daun salam dan serai, mendominasi dengan proporsi terbesar. Artinya kedua jenis tanaman ini paling banyak ditanam di daerah tersebut. Kemudian untuk jenis tanaman lainnya seperti nangka, matoa, ketapang, kelapa sawit, pepaya, pinang kecil, serta pisang memiliki jumlah yang sama besar. Next. Untuk selanjutnya yaitu mengenai heat map-nya. Nah, di sini menunjukkan korelasi antara berbagai variabel pada tanaman yaitu panjang daun, lebar daun, dan kondisi tanaman. Nah, pada warna yang lebih gelap pada heat map menunjukkan korelasi yang lebih kuat antara dua variabel. Semakin gelap warnanya, semakin kuat korelasinya. Misalkan, kita lihat, kotak yang menunjuk korelasi antara panjang daun dan lebar daun. Warna kotak ini cukup gelap, yang menandakan bahwa ada korelasi yang kuat antara panjang dan lebar daun. Artinya daun yang panjang cenderung juga memiliki lebar yang lebih besar. Nah, eee, men perhatikan kotak yang menunjukkan korelasi antara panjang daun dan kondisi tanaman. Warna kotak ini lebih terang, menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Ini berarti bahwa panjang daun tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi tanaman. Heat map yang seperti ini sangat berguna untuk menganalisis data dengan banyak variabel. Dengan heat map kita dapat, dengan cepat mengidentifikasi variabel mana yang memiliki korelasi kuat dan variabel mana yang tidak. Next. Nah, kemudian, eee, pada slide ini analisis korelasinya. Yang pertama itu terdapat, scatter plot. Nah, di situ menunjukkan hubungan antara 2 variabel, titik-titik pada scatter plot mewakili data individu. Scatter plot panjang daun dengan
Lebar daun menunjukkan korelasi positif, artinya semakin panjang daun cenderung semakin lebar. Meskipun korelasinya positif, nilai 0,45 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak terlalu kuat. Kemudian untuk scatter plot panjang daun dengan kondisi daun dan lebar daun dengan kondisi daun menunjukkan korelasi yang sangat lemah, di mana ini 0,20. Hal ini berarti kondisi daun tidak terlalu berpengaruh terhadap panjang maupun lebar daun. Kemudian untuk histogramnya, histogram panjang daun dan lebar daun memiliki bentuk yang menyerupai distribusi normal, menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Kemudian histogram terakhir yaitu histogram kondisi daun bersifat diskrit dengan kategori terbatas. Ini menunjukkan bahwa kondisi daun merupakan variabel kategorikal, bukan variabel kontinu, seperti panjang dan lebar daun. Nah, lalu untuk slide selanjutnya mengenai histogram. Nah, pada histogram tersebut, sumbu horizontal menunjukkan rentang panjang daun, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah daun yang memiliki panjang dalam rentang tersebut. Seperti yang dapat dilihat, sebagian besar daun memiliki panjang kurang dari 50 cm. Puncak frekuensi terdapat di interval 0 sampai 50 cm, yang berarti rentang panjang daun ini paling banyak ditemukan dalam sampel. Nah, selanjutnya jumlah daun berpanjang lebih dari 50 cm menurun secara signifikan. Semakin panjang daun, semakin sedikit jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa daun yang sangat panjang relatif jarang. Nah, hanya sedikit daun yang mendekati panjang 150 cm. Ini menandakan bahwa daun dengan panjang tersebut merupakan kasus yang langka pada sampel yang kami ambil. Nah, lalu untuk histogram ini, sumbu horizontal menunjukkan rentang lebar daun dalam sentimeter, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi, yaitu jumlah daun yang memiliki lebar dalam rentang tersebut. Nah, pola lebar daun mirip dengan yang kita amati pada panjang daun sebelumnya. Mayoritas daun memiliki lebar di bawah 20 cm. Ini ditunjukkan oleh batang-batang histogram yang tinggi dan di bagian awal sumbu horizontal. Semakin lebar daun, semakin jarang ditemukan. Lebar daun di atas 20 cm jarang ditemukan, ditandai dengan batang histogram yang semakin pendek seiring bertambahnya lebar daun. Nah, distribusi lebar daun juga cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah. Ini berarti sedikit daun yang memiliki lebar besar pada sampel yang kami ambil. Nah, kemudian untuk histogram selanjutnya, sumbu horizontalnya itu kategori kondisi daun, sedangkan vertikal menunjukkan frekuensi. Nah, pada histogram ini menunjukkan kategori diskrit, di mana setiap batang mewakili satu kategori kondisi daun. Kondisi daun 4 memiliki frekuensi tertinggi, ditunjukkan dengan batang histogram yang paling tinggi. Kondisi daun pertama memiliki frekuensi yang berarti hanya sedikit daun yang termasuk dalam kategori ini. Kategori kondisi daun lainnya tersebar secara signifikan menunjukkan adanya variasi kondisi daun. Nah, ada keberagaman kondisi daun, mayoritas daun dalam kondisi baik. Ini merupakan informasi yang cukup penting yang dapat dikaitkan dengan penelitian atau analisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syafiq. Silakan. Selanjutnya yaitu histogram dan boxplot panjang daun. Data panjang daun menunjukkan distribusi yang sedikit miring ke kanan dengan beberapa nilai outlier di rentan yang lebih tinggi. Dari boxplot terlihat bahwa mayoritas data terdistribusi di bawah 100 cm.
Sementara histogram mengindikasikan sebagian besar daun memiliki panjang di rentan rendah dengan densitas menurun seiring bertambahnya panjang daun. Selanjutnya, histogram dan box plot lebar daun. Lebar daun juga menunjukkan pola distribusi miring ke kanan dengan nilai-nilai terkonsentrasi pada rentan yang lebih kecil, di bawah 30 cm. Dari box plot, terlihat distribusi yang cukup merata dengan beberapa nilai mendekati batas atas, namun tanpa outlier yang signifikan. Selanjutnya yaitu histogram dan box plot kondisi daun. Variabel kondisi daun yang tampaknya berbentuk kategorial atau ordinal menunjukkan pola histogram yang lebih tersegmentasi. Sebagian besar daun berada dalam kategori kondisi 4 dan 5, dengan densitas yang jelas mencerminkan pada kategori dibandingkan data kontinu. Box plot juga menunjukkan distribusi kategori yang merata tanpa outlier yang signifikan. Selanjutnya, box plot untuk panjang daun. Panjang daun menunjukkan variasi yang mencerminkan karakteristik tiap jenis tanaman. Pada daun serai atau tanaman serai memiliki daun terpanjang dengan variasi paling besar. Sedangkan untuk kelapa sawit dan pisang juga memiliki panjang daun yang signifikan namun lebih seragam. Untuk ketapang, matoa, dan nangka dan salam cenderung memiliki daun yang lebih pendek dengan distribusi data yang sempit. Jenis lainnya seperti pepaya dan pinang kecil memiliki panjang daun sedang dengan variabilitas rendah. Pola ini menegaskan perbedaan ukuran daun antar jenis tanaman. Selanjutnya, box plot lebar daun. Lebar daun menunjukkan perbedaan mencolok antar jenis tanaman. Kelapa sawit memiliki lebar daun terbesar dengan variasi kecil, diikuti oleh pisang yang juga lebar namun sedikit lebih bervariasi. Untuk pepaya dan juga nangka memiliki lebar sedang dengan distribusi data yang seragam. Untuk daun ketapang, matoa, dan pinang kecil menunjukkan lebar daun yang lebih kecil dan seragam. Untuk daun salam dan sereh memiliki lebar daun paling sempit, terutama untuk daun sereh yang hampir tidak menunjukkan variasi. Pola ini menegaskan keunikan tiap jenis tanaman dalam hal ukuran dan lebar daunnya. Selanjutnya untuk box plot kondisi daun. Kondisi daun menunjukkan variasi yang berbeda antar jenis tanaman. Untuk kelapa sawit dan pinang kecil cenderung memiliki kondisi daun yang seragam di tingkat 4. Ketapang dan matoa memiliki distribusi yang lebih luas, mencakup kondisi 3 hingga 5. Nangka dan pepaya memiliki kondisi yang lebih rendah dengan mayoritas tingkat 3 dan hingga 4. Untuk daun pisang, salam, dan sereh menunjukkan kondisi daun yang lebih beragam, mencakup hampir semua kategori dari 2 hingga 5. Pola ini mencerminkan beragam tingkat kesehatan atau kualitas daun di antar jenis tanaman. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu panjang dan lebar daun memiliki korelasi moderat 0,45, sedangkan kondisi daun berkorelasi sangat lemah yaitu 0,20 dengan kedua variabel tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu mayoritas panjang daun di bawah 50 cm dan lebar daun di bawah 20 cm dengan distribusi yang miring ke kanan. Kemudian yang ketiga, kondisi daun didominasi kategori baik, namun bervariasi tergantung jenis tanaman. Kemudian yang keempat, kelapa sawit daun paling lebar. Kemudian untuk daun serai berdaun paling panjang. Untuk tanaman pisang memiliki lebar daun besar namun bervariasi. Kemudian untuk ketapang, matoa, serta pinang kecil lebih kecil dan seragam. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu pisang, salam, dan serai menampilkan rentan kondisi daun paling luas yaitu 2-5 cm, mengindikasikan keragaman pertumbuhan yang dipengaruhi faktor lingkungan atau genetik. Mungkin itu saja untuk analisis data. Saya kembalikan ke Agung Isra. Baik, sekian penjelasan dari
kelompok kami mengenai tugas akhir statistika dengan judul korelasi dan visualisasi data daun tanaman. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.